Era kemunduran dan kejatuhan dinasti Umayyah. Di puncak kejayaannya, dinasti Umayyah adalah simbol kekuatan dan kemegahan Islam. Damaskus, ibu kotanya yang gemerlap, menjadi pusat peradaban dunia. Namun di balik kemilau istana dan luasnya wilayah kekuasaan, benih-benih perpecahan mulai tumbuh tak terkendali. Setelah era para Khalifah Rashidin yang penuh kesederhanaan dan ketaatan, tampuk kekuasaan beralih kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, seorang negarawan ulung namun juga seorang politikus yang pragmatis. Sistem monarki yang ia wariskan memang membawa stabilitas, namun juga membuka pintu bagi intrik dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Bani Umayyah. Wahai putraku, mungkin pernah Muawiyah berpesan kepada Yazid, putranya yang ia tunjuk sebagai pewaris, kekuatan adalah segalanya. Peganglah erat kendali, meskipun akan ada suara-suara sumbang yang mempertanyakan legitimasi kita. Yazid naik tahta, dan tragedi Karbala menodai awal pemerintahannya. Hussein bin Ali, cucu Rasulullah, bersama keluarga dan pengikut setianya, gugur di padang pasir yang berdarah itu. Luka mendalam menganga di hati umat Islam, sebuah duka yang akan terus membara dan menjadi salah satu bara api pemberontakan di masa depan. Generasi demi generasi Khalifah Umayyah silih berganti. Ada yang gagah berani memperluas wilayah, seperti Abdul Malik bin Marwan dan putranya, Al-Walid Promainim, yang membangun Masjid Agung Damaskus yang megah. Namun di sisi lain, kemewahan istana semakin menjadi-jadi, jurang pemisah antara penguasa dan rakyat jelata semakin lebar. Lihatlah istana-istana kita yang megah, wahai saudaraku. Mungkin seorang pangeran Umayyah berujar kepada saudaranya sambil menikmati anggur di tengah pesta pora. Bukankah ini bukti kemuliaan Bani Umayyah? Namun wahai saudaraku, jawab yang lain dengan nada khawatir. Apakah kemewahan ini tidak membutakan mata kita dari penderitaan rakyat di pelosok negeri? Apakah kita masih mendengar rintihan mereka? Ketidakpuasan tumbuh subur di berbagai penjuru kekhalifahan. Di Persia, semangat nasionalisme yang terpendam mulai bangkit. Di kalangan Mawali, non-Arab Muslim, diskriminasi terasa begitu menyakitkan. Mereka merasa kontribusi mereka tidak dihargai, hak-hak mereka diabaikan. Sampai kapan kita akan diperlakukan seperti ini? Bisik seorang ulama Mawali kepada murid-muridnya. Kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama menghadap kiblat yang sama, namun mengapa keadilan terasa begitu jauh? Puncak dari segala ketidakpuasan ini adalah munculnya gerakan Abbasiyah di Khurasan. Dengan mengusung nama keluarga Nabi, mereka berhasil menghimpun kekuatan yang luar biasa. Abu Muslim Al-Khurasani, seorang tokoh karismatik, memimpin pemberontakan dengan semangat membara. Kita bangkit bukan untuk kekuasaan duniawi, serunya di hadapan para pendukungnya. Kita bangkit untuk menegakkan keadilan, untuk mengembalikan hak-hak yang terampas, untuk meneruskan risalah kakek kita, Muhammad Rasulullah. Api pemberontakan Abbasiyah menjalar dengan cepat, bagai kobaran api di padang rumput kering. Satu demi satu, wilayah kekhalifahan Umayyah jatuh ke tangan mereka. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan pemberontakan ini. Ia adalah seorang pemimpin yang gagah berani, namun arus perubahan sejarah terlalu kuat untuk dibendung. Dalam pertempuran yang menentukan di tepi Sungai Zab, pasukan Umayyah hancur lebur. Marwan melarikan diri, namun takdir mengejarnya hingga ke Mesir, di mana ia akhirnya menemui ajalnya di tangan para pemberontak Abbasiyah. Dengan jatuhnya Marwan, berakhirlah era kekuasaan dinasti Umayyah di timur. Damaskus, yang dulunya megah, kini menjadi saksi bisu kehancuran sebuah imperium. Darah dan air mata mewarnai lembaran terakhir kekuasaan mereka. Namun kisah dinasti Umayyah tidak sepenuhnya berakhir di sana. Seorang pangeran yang selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil melarikan diri ke Al-Andalus, di Spanyol. Di sana ia mendirikan kembali kekuasaan Bani Umayyah, sebuah emirat yang kelak berkembang menjadi kekhalifahan yang menyaingi Abbasiyah di Baghdad. Kisah kemunduran dan kejatuhan dinasti Umayyah adalah sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan rapuh, kemewahan tanpa kepedulian akan membawa kehancuran, dan persatuan adalah pilar utama bagi tegaknya sebuah peradaban. Meskipun diwarnai dengan intrik dan pertumpahan darah, sejarah dinasti Umayyah juga menyimpan warisan peradaban yang gemilang. Sebuah pengingat bahwa bahkan dari reruntuhan pun, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat terus bersinar. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi catatan sejarah semata, namun juga menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa menjunjung tinggi keadilan, persatuan, dan kepedulian dalam setiap langkah kehidupan kita. Sumber referensi utama: Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, Sejarah Para Rasul dan Raja-Raja. Karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, wafat 923 M. Kitab ini merupakan salah satu karya sejarah Islam, klasik terlengkap dan paling otoritatif. At-Tabari menyajikan kronologi peristiwa dengan detail, termasuk periode dinasti Umayyah. Al-Kamil fil Tarikh, sejarah lengkap. Karya Ali bin Muhammad bin Abdul Karim Ibn Al-Athir, wafat 1233 M.
Karya ini adalah kompilasi sejarah Islam yang komprehensif, merangkum catatan-catatan sejarah sebelumnya, dan memberikan analisis yang mendalam tentang berbagai periode,